Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Dapur Mama Nadifa. Di video kali ini saya akan bagikan resep rahasia jualan saya ya. Saya akan bagikan resep cara membuat sambal kacang atau bumbu kacang yang super enak. Bumbu kacang ini bisa untuk digunakan sebagai bumbu cilok, untuk somai, untuk batagor, untuk sate juga cocok banget ya. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, langsung saja simak video ini ya, tapi jangan di skip ya, karena saya akan bagikan juga tips-tipsnya. Nah, untuk bahan utama yaitu kacang tanah ya. Kacang tanahnya sebanyak 1,5 kg. Jadi ini kacang tanahnya sudah digoreng ya. Mohon maaf tidak divideokan karena kelupaan. Ini digorengnya harus sampai benar-benar matang ya, agar rasanya lebih gurih. Tapi jangan sampai terlalu gosong. Nah, selanjutnya langsung saja ini kita blender. Ini saya menggunakan chopper ya, agar lebih mudah untuk menghaluskannya. Jika teman-teman tidak punya, pakai blender biasa juga boleh. Nah, ini sudah rada berat ya, jadi kita tambah air. Untuk airnya secukupnya saja, agar tidak terlalu berat dan juga agar mudah untuk halusnya. Nah, hasilnya seperti ini ya, untuk tekstur lembutnya seperti ini. Dan ini sudah dihaluskan semuanya ya. Jika sudah, ini akan kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita akan siapkan bumbunya. Ini ada cabai merah sebanyak 500 gram. Jika suka pedas boleh ditambah dengan cabai rawit ya, sesuai selera. Untuk bawang merahnya kurang lebih sebanyak 18 siung ya, ini karena besar kecil, atau kalau dikira-kira sekitar 100 gram. Dan bawang putihnya sebanyak 2 bonggol ya, atau kurang lebih 18 hingga 19 siung. Kemudian kemiri sebanyak 20 biji. Ini saya pakai kemiri yang masih utuh. Dan untuk gula merahnya ini saya pakai 500 gram, tapi ini sementara ya, jadi nanti kalau kurang kita tambahkan saat proses memasak. Dan untuk daun jeruknya sebanyak 20 lembar. Sebelum kita masak, ini bawangnya harus kita potong-potong dulu ya, atau kita iris-iris. Bawang putihnya juga ini kita potong-potong. Dan ini cabenya kita potong-potong juga ya, agar memudahkan kita untuk memasak dan untuk menghaluskannya nanti. Jika sudah, lanjut kita goreng-goreng bumbunya ya. Ini kita goreng dulu kemirinya. Untuk minyaknya saya gunakan minyak yang bekas goreng kacang tadi ya. Dan ini kemirinya kita goreng hingga kecoklatan seperti ini. Jika sudah, ini kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita goreng bawang putih. Ini menggorengnya jangan sampai kering ya, cukup sampai rada layu saja dan juga matang. Nah, jadi cukup seperti ini saja ya, ini bisa langsung kita angkat. Selanjutnya kita goreng bawang merah. Cara menggorengnya sama seperti menggoreng bawang putih yang tadi ya, tidak perlu sampai garing, yang penting matang. Nah, seperti ini hasilnya ya, jadi masih sedikit basah, tapi ini sudah matang ya. Jika sudah, ini kita angkat. Selanjutnya kita goreng cabenya. Dan untuk menggoreng cabenya sama seperti menggoreng bawang tadi ya, jangan terlalu kering ataupun gosong. Nah, jadi cukup seperti ini saja ya, ini masih teksturnya masih lembab ya. Jika sudah, ini kita angkat cabenya. Nah, selanjutnya untuk bumbu yang sudah digoreng ini kita blender. Karena blendernya kecil, jadi ini saya memblendernya bertahap ya. Saya blender yang bumbu putihnya dulu, yaitu bawang merah, bawang putih dan juga kemiri. Kemudian ini kita tambahkan air sedikit saja agar lebih cepat halus. Nah, jika sudah halus kita pindah dulu ke wadah yang lain. Dan lanjut ini kita blender cabenya. Jangan lupa ini kita tambahkan air secukupnya. Nah, selanjutnya kita langsung ke tahap memasak. Ini kita tuang minyak secukupnya ya.
Untuk minyak yang saya gunakan dari menggoreng kacang, menggoreng bumbu, dan juga menumis. Dan ini sisanya tinggal segini ya. Ini kemasan 1 liter. Kurang lebih pemakaian minyak sebanyak 850 ml. Jika minyak sudah panas, bisa langsung kita tumis bumbunya. Ini saya masukkan bawang putihnya dulu. Ini kita aduk-aduk agar minyaknya tercampur dengan bumbu. Selanjutnya kita masukkan cabai merah. Kita aduk-aduk hingga tercampur rata dengan minyaknya. Selanjutnya kita masukkan daun jeruk. Lanjut, ini akan kita tumis hingga bumbunya sampai benar-benar harum. Bumbunya kita masak sampai berubah warna seperti ini ya, jadi lebih terang warnanya. Ini artinya bumbunya sudah sangat harum dan juga matang. Selanjutnya tinggal kita masukkan kacang yang sudah kita blender tadi ya. Kita masukkan semuanya. Dan lanjut, ini kita aduk-aduk dulu bumbunya agar tercampur rata dengan kacang dan juga agar tidak ada kacang yang menggumpal. Sambil kita aduk-aduk, ini kita tambahkan air ya. Untuk airnya ini 1 ceret ini sebanyak 1 liter. Dan nantinya akan kita tambahkan air sebanyak 4 liter. Kita masukkannya bertahap dan sambil kita aduk seperti ini. Ini air yang kedua ya, ini sudah 2 liter. Kita tambahkan lagi, ini air yang ketiga sudah 3 liter. Dan ini yang terakhir, air yang keempat, yaitu 4 liter. Untuk memasak bumbu kacang ini wajib menggunakan penggorengan ya. Ini saya pakai penggorengan yang super besar agar lebih mudah untuk mengaduknya. Dan lanjut, ini kita masukkan gula merahnya ya. Ini gula merahnya tadi sekitar 500 gram, tapi nanti akan kita coba dulu, kalau misalkan kurang nanti kita tambah lagi. Nah, kemudian kita masukkan, ini saya pakai Royco sebanyak 4 bungkus, saya pakai Royco ayam. Kemudian saya tambahkan sasa ya sebanyak 1 bungkus, ini untuk kemasan 14 gram. Dan untuk garamnya ini kita tambahkan sebanyak 4 sendok makan. Dan ini baru saya tambahkan 3 sendok makan dulu ya. Nanti kita tambahkan 1 sendok makan lagi. Lanjut, ini sambil kita aduk-aduk ya, jadi agar tidak ada yang mengendap kacangnya dan tidak ada kacang yang menggumpal. Nah, kemudian kita tambahkan, ini saya pakai tepung beras yang dicairkan ya. Untuk tepung berasnya sebanyak 8 sendok makan. Tujuannya untuk mengentalkan bumbunya. Dan lanjut, ini harus terus diaduk ya, agar tidak gosong di bagian bawahnya. Nah, setelah dicicipi untuk manisnya kurang, ini saya tambahkan lagi gula merahnya ya, kurang lebih sebanyak 300 gram. Jadi total untuk gula merahnya sebanyak 800 gram. Atau untuk manisnya sesuaikan saja dengan selera ya. Dan ini 1 sendok yang terakhir tadi ya, kita tambahkan lagi. Jadi total untuk garamnya 4 sendok makan. Kemudian ini kita tambahkan 1 bungkus lada bubuk. Dan yang terakhir ini kita tambahkan saus cabai ya. Ini saya pakai saus pelipis, kurang lebih sebanyak 6 sendok makan. Dan terus saja ini kita masak sambil kita aduk-aduk. Ini akan kita masak hingga minyaknya keluar. Dan ini minyaknya sudah keluar ya, seperti ini. Untuk rasa tinggal sesuaikan saja dengan selera. Jika ada yang kurang silahkan boleh ditambah sendiri. Dan untuk tekstur kekentalannya sesuai selera ya. Jika ingin lebih kental lagi boleh ditambahkan lagi tepung berasnya. Jika menurut teman-teman dirasa ini terlalu kental boleh ditambahkan airnya. Nah, ini dia hasilnya, ini sudah matang ya. Dan untuk rasanya menurut saya ini sudah pas banget dan kekentalannya juga sudah pas. Dan ini tekstur bumbu kacang yang sudah dingin ya, seperti ini, semakin mengental hasilnya seperti ini. Dari warnanya ini cantik banget, warnanya merah. Dan untuk aromanya ini harum banget ya. Nah, ini tadi sudah saya panaskan lagi ya, jadi teksturnya seperti ini.
Bagaimana? Sangat mudah ya membuatnya. Bumbu ini bisa kita pakai untuk somai, untuk cilok, untuk batagor, untuk sate juga. Oke banget. Oke, selamat mencoba di rumah. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.